Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang parameter pencemaran lingkungan yang mencakup parameter air, udara, dan tanah. Apa itu pencemaran lingkungan? Pertama, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan turunnya kualitas serta fungsi ekosistem. Untuk mengetahui sejauh mana pencemaran terjadi, kita menggunakan berbagai parameter, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter ini membantu kita menilai dampak pencemaran baik terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita masuk ke pencemaran air. Parameter pencemaran air dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah parameter fisika yang meliputi suhu, kekeruhan, warna, bau, serta kadar padatan terlarut. Yang pertama, suhu air. Suhu air yang mempengaruhi proses kimia dan biologi dalam air. Lalu yang kedua, kekeruhan, tingkat kejernihan air yang dipengaruhi oleh partikel-partikel yang tersuspensi. Lalu yang ketiga, warna. Warna air yang dapat dipengaruhi oleh bahan-bahan organik atau anorganik. Yang keempat, bau. Bau air yang dapat dipengaruhi oleh bahan-bahan kimia atau biologi. Lalu yang kelima, kadar padatan terlarut atau TDS. Jumlah total padatan yang terlarut dalam air yang mempengaruhi rasa dan kualitas air. Lalu yang kedua, ada parameter kimia. Meliputi BOD, COD, TSS, dan TDS. BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah kebutuhan oksigen untuk menguraikan bahan organik. Lalu ada COD atau Chemical Oxygen Demand adalah kebutuhan oksigen untuk menguraikan bahan kimia. Lalu yang ketiga ada TSS atau Total Suspended Solid, yaitu TSS mempengaruhi kejernihan air dan dapat mengganggu penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan. Yang terakhir TDS atau Total Dissolved Solid. TDS mempengaruhi rasa, asin, pahit, kejernihan, dan konduktivitas listrik air. Lalu ada parameter biologi. Yang pertama, kandungan plankton, organisme kecil yang berperan sebagai produsen primer. Lalu yang kedua, kandungan bakteri dan mikroorganisme, berperan dalam dekomposisi dan siklus nutrisi. Dan yang terakhir, kandungan patogen, mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Dampak pencemaran air. Air tercemar disebabkan oleh limbah pabrik, sampah, dan aktivitas pertanian. Pencemaran ini menyebabkan penurunan kualitas ekosistem, eutrofikasi, kematian biota akuatik, serta penyakit berbasis air seperti diare, kolera, dan hepatitis A. Berikutnya adalah pencemaran udara. Parameter pencemaran udara juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Pada parameter fisik, yang pertama ada suhu, pengukuran suhu udara untuk menentukan kondisi lingkungan. Yang kedua, kelembapan, pengukuran kelembapan udara untuk menentukan kondisi lingkungan. Lalu yang ketiga, PM10, yaitu partikel kasar masuk ke saluran pernapasan atas. Lalu yang keempat ada PM2,5, yaitu partikel halus menembus alveoli paru dan aliran darah. Dan yang terakhir, TSP atau Total Suspended Particulate adalah jumlah keseluruhan partikel padat atau cair yang melayang di udara. Lalu ada parameter kimia. Yang pertama NO2, iritasi paru-paru dan menurunkan fungsi paru. Yang kedua SO2, menyebabkan hujan asam. Dan yang ketiga CO, mengikat hemoglobin, mengurangi oksigen darah. Dan yang keempat, O3, merusak jaringan paru dan tanaman.
Lalu ada parameter biologi. Yang pertama, bakteri. Pengukuran jumlah bakteri di udara untuk menentukan kualitas udara dan potensi resiko kesehatan. Yang kedua, jamur. Pengukuran jumlah jamur di udara untuk menentukan kualitas udara dan potensi resiko kesehatan. Dan yang ketiga, spora. Pengukuran jumlah spora jamur di udara untuk menentukan kualitas udara dan potensi resiko. Lalu ada dampak pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, industri, pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran sampah, dan aktivitas alam seperti erupsi gunung berapi dan kebakaran hutan. Polusi udara menyebabkan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, lalu ada asma, kanker paru, hingga penyakit jantung. Juga mempercepat perubahan iklim melalui gas rumah kaca dan partikel pemanas atmosfer. Kita lanjut ke pencemaran tanah. Parameter pencemaran tanah juga terbagi menjadi fisika, kimia, dan biologi. Dari sisi parameter fisik, yaitu tekstur tanah, perbandingan proporsi tanah, debu, dan liat dalam tanah. Lalu ada struktur tanah, yaitu susunan partikel-partikel tanah yang mempengaruhi porositas dan kemampuan menahan air. Kemudian ada air tanah, jumlah air yang terkandung dalam tanah, porositas tanah, yaitu jumlah pori dalam tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah menyerap air dan udara. Dan yang terakhir, kepadatan tanah, berat tanah per satuan volume yang mempengaruhi kemampuan tanah menopang tanaman. Lalu ada parameter kimia. pH tanah yaitu tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Lalu ada logam berat, berbahaya dan toksik. Yang ketiga, pestisida dan senyawa persisten sulit terurai, mencemari jangka panjang. Lalu, hidrokarbon, TPH, dan minyak bumi, indikator pencemaran industri. Pada parameter biologi, yang pertama, mikroorganisme tanah. Ada bakteri, jamur, dan protozoa. Organisme kecil yang berperan dalam proses dekomposisi, fiksasi nitrogen, dan produksi hormon tanaman. Yang kedua, aktivitas enzim tanah. Aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tanah yang berperan dalam proses dekomposisi dan siklus nutrisi. Lalu yang ketiga, biomasa mikroba. Jumlah total mikroorganisme yang hidup di tanah yang mempengaruhi proses biologi tanah. Lalu ada dampak pencemaran tanah. Tanah tercemar disebabkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan dapat menurunkan produktivitas pertanian, mencemari air tanah, dan bisa menimbulkan bioakumulasi logam berat atau pestisida dalam rantai makanan. Untuk mengendalikan pencemaran, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi penting. Ada Permenkes nomor 2 tahun 2023 mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan atau SBMKL mencakup air, udara, tanah, pangan, serta pengelolaan limbah. Lalu ada Permenkes nomor 70 tahun 2016 mengenai standar kesehatan lingkungan kerja industri termasuk pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah di lingkungan kerja. Peraturan ini menjadi pedoman dalam upaya menjaga kualitas lingkungan agar tetap aman bagi ekosistem dan manusia. Dari pemaparan ini, dapat kita simpulkan bahwa parameter pencemaran lingkungan sangat penting dalam memantau kualitas air, udara, dan tanah. Dengan adanya pemantauan ini, kita bisa mengetahui tingkat pencemaran serta menentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Integrasi regulasi nasional dengan standar internasional juga sangat dibutuhkan agar kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai parameter pencemaran lingkungan mencakup parameter udara, air, dan tanah,
Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.